Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Adelia dengan NIM 22010510 akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Logika Penalaran Hukum yang berjudul Definisi dan Macam-macam Definisi serta tujuan dan relevansinya dengan logika penalaran hukum. Tujuan pendefinisian terbagi menjadi 6. Yang pertama, memberikan kejelasan konseptual, bertujuan untuk memberikan batasan jelas terhadap suatu konsep atau istilah sehingga dapat dipahami dengan tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman dengan adanya definisi yang jelas, suatu istilah atau suatu konsep tidak akan disalahartikan baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam bidang akademik dan profesional. Yang ketiga, klarifikasi dan kategorisasi. Definisi memungkinkan suatu konsep untuk diklarifikasi dalam kategori yang tepat sehingga memudahkan dalam analisis dan pengelompokan informasi. Yang keempat, menjadi dasar argumentasi dan diskusi dalam berbagai bidang seperti hukum, filsafat, dan sains. Definisi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi yang logis dan sistematis. Yang kelima, mempermudah penerapan dalam praktik. Dalam ilmu terapan seperti hukum, ilmu sosial, definisi membantu menjelaskan dalam implementasi aturan dan kebijakan secara efektif. Yang keenam, yang terakhir, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendefinisian juga bertujuan untuk memperbaharui konsep agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial. Selanjutnya, relevansi dengan penalaran hukum. Relevansinya yang pertama, menjadi dasar argumentasi hukum. Dalam praktek seperti hukum, argumentasi hukum dibangun berdasarkan definisi yang telah ditetapkan, baik dalam undang-undang maupun dalam doktrin hukum. Yang kedua, klarifikasi dan analisis kasus. Dengan definisi yang jelas, kasus dapat dikategorikan dengan tepat berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Yang ketiga, memfasilitasi penafsiran hukum. Dalam banyak kasus, hakim menggunakan metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistematis, atau teleologis yang semuanya tergantung pada definisi suatu konsep hukum. Yang terakhir, menjembatani teori dan praktik hukum. Pendefinisian konsep hukum membantu menghubungkan teori hukum dengan penerapannya dalam praktik peradilan dan kebijakan hukum. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.